Selamat sore, siang Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya Timotius Dwi Pangestu Harmesi Yuda. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila semester 6 dan mengambil PK Pidana. Saya izin bertanya kepada Prof. Mahfud. Saya kemarin sekitar bulan lalu di Desember, saya melakukan pengabdian kepada masyarakat Indonesia yang menjadi TKI di Kuala Lumpur. Dan di situ saya masih menemukan adanya implementasi HAM yang tidak terwujud, Prof. Di mana masih ada warga-warga di sana yang anak-anaknya belum memiliki identitas yang layak. Contohnya KTP dan akta kelahiran. Nah, bagaimana peran HTN mengurus hal-hal ini yang mana kaitannya adalah implementasi HAM bagi warga negara kita yang bekerja di luar negeri, bahkan ini masih di Malaysia, belum lagi yang mungkin di luar sana yang banyak TKI-nya, yang mungkin juga mengalami ketidakadilan yang sama. Ya, saya izin bertanya seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Timotius. Tahu ya, Prof itu sebagai Menko Polhukam ini sudah kita kenal sebagai pendekar hukumnya Indonesia. Nah, kita berharap Prof terus melanjutkan kiprah Prof sebagai pendekar hukum. Terima kasih Timotius atas pertanyaannya. Lanjutkan, Mbak. Silakan, Nak. Boleh berdiri, Nak. Selamat siang, Prof Mahfud. Perkenalkan, nama saya Jessica Kelly dengan NPM 3023210308. Jadi Prof, seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak ketuk palu hasil pemilu 2024 atas preswapres terpilih itu ada maraknya istilah oligarki di Indonesia, yang mana oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Nah, pertanyaan Jessie adalah sejauh mana hukum tata negara Indonesia mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi dalam konteks membangun demokrasi yang inklusif dan bermartabat. Terima kasih, Prof. Ini kalau tadi kata Ibu PLT Rektor, cakep. Lanjut, terakhir, silakan, Nak. Ya. Baik, terima kasih Prof sudah bisa datang di kampus kami dan tadi sempat memberikan pencerahan yang mungkin bermanfaat sekali buat kami, Prof. Saya ingin bertanya, Prof, mungkin ini lebih ke tataran fundamental, Prof, di mana kita lihat demokrasi yang terjadi pada saat ini, di mana kalau ada beberapa filosof yang mengatakan bahwasannya kekurangan dari demokrasi ketika suara mayoritas itu hampir menyamai kebenaran itu, Prof. Dan itu mungkin terjadi pada fenomena yang ada di Indonesia gitu, Prof. Dan mungkin bisa dijawab sama Prof, bagaimana tantangan kita dalam menghadapi dunia demokrasi dengan fenomena yang terjadi sekarang dari sudut pandang tadi, Prof. Di mana suara mayoritas yang ada dalam masyarakat Indonesia kita ini, dia hampir menyamai dengan unsur kebenaran yang mestinya menjadi langkah-langkah besar kita gitu, Prof, untuk nilai dari kebenaran tadi. Terima kasih, Prof. Ya, namanya siapa, Nak? Saya namanya Karis Mutis, saya mahasiswa semester 8. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama siapa tadi? Namanya siapa? Yang Timotius. Hah? Timotius. Oke. Baik, saudara sekalian, Timotius Diska ya, Jessica, Ya. Jessica kan, dan Haris ya. Dan Karisma. Baik. Karis. Jadi gini, saudara Timotius, yang saudara tanyakan ini memang jadi problem sekarang. Dulu namanya TKI ilegal. Yang tidak terlindungi di luar negeri itu yang ilegal-ilegal ini. Di Malaysia, saya sama dengan saudara pada tahun lalu, sebelum Desember, tapi kalau saya ke Malaysia, datang ke kantor kedutaan besar. Di situ ada 84 orang TKI yang diletakkan di rumah penampungan kedubes. Karena apa? Karena dia disiksa oleh majikannya.
tidak digaji, ada yang disiksa, ada yang gila. Jadi begitu kita masuk itu lalu ngomong pakai bahasa Inggris itu, itu panjang sekali ngomong, perempuan. Saya tanya itu kenapa orang begitu gitu. Dia dulu dijanjikan bekerja di sebuah perusahaan besar di Malaysia. Ternyata di sana menjadi pembantu rumah tangga yang tidak digaji, padahal sudah berlatih bahasa Inggris di sini. Ketika saya tanya bagaimana dia bisa berangkat, dia lewat penyalur-penyalur gelap. Jadi ada di sini orang penyalur gelap itu mencari tenaga kerja ke desa-desa. Kamu saya kirim ke Malaysia, nanti di sana dapat gaji besar. Saya enggak punya paspor, saya sediakan paspor. Saya tidak dapat izin orang tuanya dibayar. Sesudah sampai di sana menjadi tenaga pembantu rumah tangga yang kemudian tidak dibayar, disiksa terus. Banyak itu 80 orang, itu salah satu kasus yang saya lihat yang perempuan itu. Sehingga dia menjadi gila di situ. Nah, itu kalau zaman sekarang namanya tindak pidana perdagangan orang. Nah, sekarang lebih canggih perdagangan orang. Kerja di judi online misalnya ya, di berbagai negara, ada yang kemarin di Burma, Kamboja, di mana-mana orang berangkat secara gelap ke sana, secara ilegal. Nah, ketika terjadi kasus, pemerintah merasa di mana dokumennya, kalau saya harus menggantung mana, paspornya mana. Dia memang datang secara ilegal, tidak oleh pemerintah setempat. Ketika akan ditangani, pemerintah kita juga kesulitan. Ada lagi yang bekerja di kapal 3 bulan tidak keluar, yang orang Sulawesi itu tidak keluar dari perut kapal, dari dapur 3 bulan tidak pernah lihat matahari. Sehingga ketika sakit ya dibiarin di situ, kalau mati dilempar ke laut. Itu sekarang banyak sekali. Ini terakhir saya pada tahun lalu tuh menjadi ketua Satgas tindak pidana perdagangan orang ini, dan sudah mulai kerja gitu. Tentu itu sekarang menjadi tugas Menko yang selanjutnya. Di Malaysia juga banyak tenaga ilegal yang saudara lihat. Yang paling banyak juga di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu banyak sekali orang di situ. Bilangnya berangkat umroh terus menghilang. Datang secara ilegal juga, entah melalui apa-apa, sudah tersebar di mana-mana di Arab Saudi. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan untuk ini, bagi yang sudah terjadi, saya melihat Kemlu sudah bekerja dengan sangat baik kemarin, terutama saat menangani yang di Myanmar itu. 80 orang coba terjebak di peperangan. Mau keluar enggak bisa, orang luar mau masuk enggak bisa ke situ karena ada perang. Dia hanya kirim pesan ke orang tuanya sambil nangis yang ada di Makassar. Dulu pamitnya bekerja di sebuah pabrik elektronik, enggak, bekerja di perjudian dia, lalu terjebak. 80 orang enggak bisa pulang. Untung Kemlu pada waktu itu bagus itu cara menanganinya, bisa pulang, tinggal terakhir yang saya dengar itu tinggal 2 orang karena ada masalah apa gitu. Tapi bisa. Maksud saya begini, banyak warga negara kita menjadi korban di luar negeri karena kita sendiri di dalam ini banyak mafia tenaga kerja. Nah, itu yang harus kita hadapi ke depannya. Kemudian pemilu yang sekarang Jessica banyak didominasi oleh oligarki. Sejauh mana sih hukum tata negara menjaga kekuasaan, membatasi kekuasaan? Ya itulah tugas hukum tata negara itu, menentukan batas-batas kekuasaan. Bahwa kemudian ada pelanggaran, itulah terjadi. Power tends to corrupt. Orang yang punya kekuasaan itu haus, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau dia lelah, lingkungan kekuasaannya yang selalu membuat
masukan-masukan, jangan mundur terus Bapak, cari berbagai cara agar tetap Bapak berkuasa gitu. Nah, tetapi tetap misalnya kalau itu mau dibahas, kemarin ada perpanjangan jabatan, hukum tata negara mengatakan tidak bisa 3 periode, hukum tata negara tidak bisa, harus pemilu, harus tahun 2024 terjadi pergantian kekuasaan. Itu tuh hukum tata negara menjaganya begitu, gitu. Tetapi bahwa kemudian hukum tata negara itu kalah di dalam praktek-praktek politik, karena apa? Karena hukum itu adalah produk politik. Hukum itu produk politik. Nggak ada hukum itu jadi sendiri, nggak ada. Nggak ada hukum itu jalan sendiri. Hukum itu jalan karena kekuasaan politik. Hukum itu dibuat karena kekuasaan politik. Sehingga dulu saya nulis disertasi, kalau kamu mau memperbaiki hukum, perbaiki politiknya. Gitu. Tapi tetap, kalau sekarang misalnya, ya gampang sih menyebutnya. Mana peran hukum tata negara? Ya menjaga pemilu ini berjalan sesuai dengan jadwalnya. Bapak, itu ada pelanggaran-pelanggaran di dalam praktek. Nah, nanti perbaiki lagi undang-undang pemilunya, undang-undang kepresidenannya, undang-undang KPK-nya, semua itu kan berkait. Mungkin undang-undang Mahkamah Konstitusinya itu juga perbaiki ke depan gitu. Tetapi lebih sering kalah ya dalam praktek. Itu sebabnya hukum tata negara selalu berubah karena sering kalah gitu. Nah, baik, Saudara Haris, iya itu yang saya katakan Mas Haris, demokrasi itu disebut cacat sejak lahir. Kenapa? Karena kata Plato, masalah-masalah penting diserahkan kepada suara mayoritas. Sehingga suara mayoritas itu meskipun mayoritasnya tidak tahu apa-apa, itu menjadi dasar keputusan karena sudah mayoritas. Sementara mayoritas ini di dalam negara-negara yang masih terbelakang itu pakai politik uang. Itu kan kata Plato dulu 500 tahun sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi. Kata Plato, bahaya loh demokrasi itu. Kenapa, Pak? Ya itu, nyerahkan orang awam, suruh menentukan kekuasaan negara, suruh ngurus negara. Karena mereka bodoh, dibayar aja, kamu milih ini, milih ini, milih ini, milih ini. Sampai sekarang masih terjadi. Itu yang disebut politik pork barrel, politik gentong babi. Nah, Pak Budiono, mantan wakil presiden, di dalam pidato pengukuhan guru besarnya, meskipun dia sebenarnya ekonomi pembangunan kan pidatonya itu, tapi bagus menyangkut politik. Dia katakan begitu, berdasar hasil penelitian dia terhadap beberapa negara, maka negara-negara yang demokrasinya sehat, sehingga yang mayoritas itu betul-betul mewakili aspirasi masyarakat, itu adalah negara yang pendapatan per kapitanya mencapai minimal 5.600 US dollar. Kalau belum mencapai itu, demokrasi pasti jual beli. Nah sekarang kita masih 4.300 kan? Masih jauh. Masih jauh. Sementara kita sudah bersepakat mau demokrasi terus gitu. Tetapi tidak apa-apa, mari kita berkembang gitu. Meski mudah-mudahan ada jalan lain, bukan hanya ukuran pendapatan per kapita ya. Selama ini kan demokrasi juga bukan ukuran pendapatan per kapita maju misalnya karena satu gerakan yang masif pada satu waktu tertentu, ya kan? Saudara tahu, pemilu tahun 55 itu sangat demokratis. Pemilu tahun 99 sangat demokratis gitu. Ada pemicu-pemicu tertentu yang menyebabkan pemilu itu menjadi demokratis. Nah nanti itu studi di tingkat S2 itu karena perdebatannya panas kalau bicara yang seperti itu. Itu ya. Prof masih membuka kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Silahkan, mungkin ada yang, oh ya, oke. Baik nak, jangan lupa sebutkan namanya ya. Langsung saja pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pertama-tama Prof
Perkenalkan, nama saya Johannes Serta Siagian dari Fakultas Hukum, mahasiswa semester 2. Saya ingin bertanya kepada Prof, dari sudut pandang Prof, apakah negara ini telah mengalami kemunduran demokrasi? Mengingat bahwa negara ini telah mengalami, contohnya telah ditunjuknya PJ Gubernur tanpa pemilu, dan juga telah disahkannya UU DKJ, Prof. Itu saja, Prof. Dan satu lagi, Prof, apa nasihat Prof untuk mahasiswa hukum, terutama khususnya mahasiswa semester 2, Prof? Terima kasih, Prof. Baik, pertanyaannya ini. Apakah demokrasi sekarang ini sedang mengalami kemunduran? Saudara, demokrasi itu mengalami pasang surut. Itulah sebabnya sejak tahun 45 itu selalu berubah. Dulu pernah ada demokrasi liberal, pernah ada demokrasi terpimpin, pernah ada demokrasi Pancasila. Lalu di era reformasi, Pak Amin Rais sebagai tokohnya mengatakan demokrasi itu tidak pakai embel-embel, tidak ada terpimpin, tidak ada Pancasila, demokrasi gitu. Kenapa? Karena setiap konsep yang ada itu selalu ditabrak, sehingga lalu ada orang mengatakan mundur gitu. Nah, jadi jawaban saya mengalami pasang surut dan kita harus selalu memperbaikinya. Mungkin sekarang sedang mundur. Nah, begini, kalau diminta nasihat saudara, adik-adik saya Fakultas Hukum, para mahasiswa, gini. Belajar hukum itu gampang zaman sekarang. Saudara bisa baca buku, bisa buka internet. Misalnya begini ya. Tadi saudara mendengar kata dari saya. Menurut Aristoteles, demokrasi itu melahirkan banyak demagog. Saudara bisa belajar sendiri. Demagog itu apa sih? Buka aja di Google sekarang, demagog gitu. Udah jelas penjelasannya banyak. Massa liar itu apa? Banyak. Rule by law itu apa? Rule of law itu apa? Banyak penjelasannya. Saudara bisa belajar sendiri. Dan kadangkala itu fasilitas lebih dari zaman saya dulu cari ke perpustakaan tuh. Pengantar ilmu hukum tipis, pinjam ke perpustakaan, harus kembali dalam seminggu karena yang lain antri mau minjam juga. Nah, kembali didenda sehari sekian. Nah, sekarang saudara tengah malam bisa buka. Ini asal kata kunci apa saja yang saudara cari bisa. Belajar ilmu hukum tuh menurut saya tidak sulit, malah gampang kalau saudara mau. Tetapi yang tidak mudah saudara adalah bagaimana membangun moralitas hukum, menjaga integritas kita sebagai orang ahli hukum, yaitu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Karena kalau orang pintar dalam ilmu hukum tapi moralnya bejat, itu kepintarannya itu bisa digunakan untuk nipu. Saudara, saya ini hakim. Kalau misalnya sekarang ada orang berperkara ke saya, namanya Pak Surono, berperkara, Bapak Hakim, tolong Pak Hakim, saya punya kasus ini berlawanan dengan Bu Rektor. Tolong adili kami dan Bu Rektor ini. Nah, kalau ini bejat saya bilang Pak Surono, Bapak ingin menang? Iya. Bu Rektor ingin menang? Iya, dua-duanya ingin menang. Saya bisa menangkan Pak Surono, sediakan uang 5 miliar. Gimana Pak cara? Pokoknya menang, saya carikan pasal-pasal lah, menang. Tapi lalu datang Bu Rektor, Pak, saya berani bayar 6 miliar. Menang dia, carikan pasal lain agar ini menang. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara ikut di pengadilan, perdebatan antara jaksa, pengacara, dan hakim itu semuanya benar. Semua benar meskipun kesimpulannya beda, semua benar. Kenapa? Kebenaran itu bisa dipilih berdasar selera, tapi bisikan moral itu tidak bisa ditawar-tawar bagi seorang hakim dan penegak hukum yang baik. Itu moral dan integritas. Saya katakan, saya lagi jawaban oret-oretan tadi malam pengen nulis tentang sukma hukum. Sekarang ini sukma hukum itu udah hilang dari negeri ini. Di fakultas hukum, di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah. Sukma hukum itu kan sebuah aturan yang bernurani.
bukan sewenang-wenang. Kalau hukum dihilangkan dari sukmanya, Anda mengatakan itu curang, ada buktinya, Anda bisa bilang tidak ada kecurangan, tidak terbukti. Tapi kalau Anda mengatakan, oh iya itu curang, ada dalilnya, ada buktinya. Terus apa yang menentukan? Curang benar, tidak curang benar. Yang membuktikan itu hati nurani. Sukma hukum itulah. Sukma hukum itu ada di hati nurani. Keinginan untuk membangun, menegakkan hukum sesuai dengan kebenaran yang dia yakini menurut hati. Meskipun faktanya sama, bisa ditafsir berbeda, tapi hati nurani selalu membisikkan kebenaran. Nah saudara, terkadang orang itu tidak takut terhadap aturan hukum. Karena apa? Karena dalam ilmu hukum ya, ini semua sudah di atas semester 1 kalau yang bertanya tadi. Ketika saudara belajar hukum semester 1, diberitahu begini. Hukum itu adalah aturan tingkah laku dari masyarakat yang ditetapkan secara resmi dan mempunyai sanksi yang dipaksakan oleh negara. Kalau aturan tingkah laku yang tidak ditetapkan sebagai aturan resmi, itu namanya moral, itu namanya etik, itu namanya budaya, itu namanya adat, itu namanya agama. Yang belum ditetapkan jadi hukum itu, ini tidak ada sanksinya nih. Melanggar moral, melanggar etik, tidak ada sanksi hukumnya. Tapi kalau sudah jadi hukum, ditetapkan oleh DPR, ditetapkan oleh Presiden, ditetapkan oleh DPRD, itu mempunyai sanksi. Nah, oleh sebab itu di dalam studi hukum semester 1 itu dulu diberitahu sanksi itu ada 2. Satu, sanksi heteronom, yaitu sanksi karena orang melanggar aturan hukum resmi dan sanksi itu dijatuhkan dengan paksa oleh negara. Pakai polisi, pakai jaksa, pakai hakim, paksa. Kamu salah, masuk. Itu namanya sanksi heteronom, dipaksakan oleh negara. Tapi ini yang belum menjadi hukum, tapi menjadi nilai moral, etik, agama, budaya itu kan aturan juga. Ini kalau dilanggar apa? Dilanggar tidak ada sanksi hukumnya, maka ada jenis sanksi yang kedua, namanya sanksi otonom. Sanksi otonom itu apa sih? Sanksi otonom itu sanksi yang datang dari hati dan datang dari masyarakat. Misalnya orang yang korupsi itu dikucilkan. Ya, tadi malam saya nonton film A Mother's Testimony, kesaksian seorang ibu, gitu. Itu anaknya jahat, dia punya anak baik-baik, tapi anaknya jadi penjahat, membunuh. Akhirnya apa? Dikucilkan orang itu oleh masyarakat. Pacar adiknya pergi karena kamu punya kakak jahat. Adik kecil yang terkecil itu di sekolah dimusuhi, dijauhi. Ibunya kalau dia lewat orang pada pergi. Nah itu sanksi otonom. Saudara boleh lepas dari sanksi heteronom, tetapi sanksi otonom itu akan tumbuh. Kalau di Indonesia itu namanya karma. Ada orang jahat, selamat, tapi keluarganya berantakan. Ada hakim korupsi, banyak uangnya. Sesudah itu apa? Uangnya diambil oleh stafnya, dia tidak berani ngelapor karena itu uang tidak sah. Ya kan? Mau lapor tidak bisa. Kalau lapor saya ketahuan katanya. Stafnya lari lalu ngawin ini istrinya dia. Hakim ini ngawin istri. Itu namanya sanksi otonom. Ada orang hebat sekali, akan berantas penjahat, akan berantas narkoba. Tapi dia memperdagangkan narkoba. Anaknya tertangkap narkoba. Oleh sebab itu saudara, nasihat saya tuh, saudara jangan menegakkan hukum, jangan takut pada sanksi heteronom yang dibuat oleh undang-undang. Itu ya harus ditakuti, tetapi yang lebih harus ditakuti itu sanksi moral. Sanksi otonom yang datang dari penyesalan. Dan itu akan membimbing saudara untuk takut melanggar hukum, takut melanggar kepantasan di dalam masyarakat. Dan itu yang mendorong saudara menjadi jujur dan penuh integritas. Kalau mau ikut hukum itu bukan hanya formalnya, tetapi juga substansinya. Terima kasih, waktunya habis.